Kalau dengar kata Red Bull, yang kebayang pasti langsung olahraga ekstrim, Max Verstappen, atau RB Leipzig. Padahal, mereka ini sebenarnya cuma produsen minuman berenergi, bukan pabrikan mobil kayak Ferrari atau Mercedes, bukan juga produsen sepatu kayak Adidas. Terus, kenapa ya Red Bull sampai bikin tim F1 dan klub sepak bolanya sendiri? Bukannya cukup jadi sponsor aja. Lalu, kenapa mereka bisa nempel banget sama olahraga ekstrim? Dan yang paling penting, kenapa logonya sama dengan kerating deng? Yuk kita bahas di Room 49. Era awal 80-an, Dietrich Mateschitz, seorang international marketing director di perusahaan kosmetik Jerman bernama Blendax, dapat tugas pergi ke Thailand buat masarin pasta gigi. Perjalanan jauh itu bikin jet lag parah, badannya lemes, kepalanya berat. Sampai akhirnya seorang kolega lokal bilang, "Coba minum kerating deng deh bro." Dietrich nurut, dia minum, dan boom, rasa capek dan jet lagnya hilang seketika. Dietrich langsung jatuh cinta sama minuman ini. Sampai akhirnya pada tahun 1984, dia resmi nawarin pemilik kerating deng, Chaleo Yovidya, untuk bekerja sama memasarkan minuman itu di Eropa. Singkatnya keduanya setuju. Masing-masing store modal sebesar 500.000 US dollar dengan pembagian saham 49% ke Dietrich, 49% ke Chaleo, dan 2% untuk anak Chaleo. Masalahnya saat itu kerating deng dirasa terlalu flavorful dan manis buat masyarakat Eropa. Jadi mereka harus bikin racikan baru yang lebih akrab dengan lidah orang Eropa. Dibutuhin setidaknya 3 tahun sampai akhirnya mereka pede dengan takaran produknya. Dan akhirnya resmi dirilis pada tahun 1987 di Austria, negara Pak Dietrich. Selain penyesuaian rasa, mereka juga menyesuaikan namanya, yang dulunya kerating deng jadi Red Bull. Alasannya simple, biar orang-orang Eropa lebih akrab dan gampang melafalkan namanya. Nama Red Bull sendiri sebenarnya cuma translate dari kata kerating deng, yang berarti banteng merah. Sementara logo dua banteng di bawah sinar mataharinya tetap dipertahankan demi menjaga identitasnya. Tapi masalah nggak selesai sampai di sini. Waktu pertama kali dipasarin, masyarakat Austria bingung. Ini minuman apa sih? Kenapa kita harus beli minuman ini? Paling cuma gimmick doang. Hal ini wajar terjadi karena sebelumnya memang belum ada energy drink di sana. Jadi Red Bull lah yang pertama kali. Itu artinya mereka harus bekerja lebih keras lagi buat mengedukasi pasar tentang produknya. Dietrich ngeliat kalau Austria punya scene klub malam dan ski culture yang kuat banget. Jadi, buat promosiin produknya, dia datang ke klub malam, mahasiswa-mahasiswa, hingga para penggiat ski culture di sana. Lalu bagiin produknya secara cuma-cuma. Mereka juga sengaja mematok harga yang jauh lebih tinggi dari minuman-minuman bersoda. Hal ini dilakukan agar produk mereka bisa dianggap sebagai produk fungsional yang premium dan menghindari persaingan di Red Ocean minuman bersoda. Selain itu, mereka juga menyebarkan rumor-rumor nakal seperti Red Bull dibanned di berbagai negara karena terlalu kuat. Tujuannya jelas, memicu kontroversi dan bikin anak muda yang memang gampang penasaran jadi pingin nyoba, bahkan ngerasa lebih cool setelah minum. Setidaknya, mereka butuh 2 tahun melakukan berbagai hal ini sampai akhirnya produknya bisa diterima pasar. Hingga akhirnya pada tahun 1992, mereka berhasil ekspansi ke negara tetangganya, kayak Hungaria dan Slovenia. Disusul ke Jerman di tahun 1994, Inggris tahun 1995, dan akhirnya ke Amerika Serikat pada tahun 1997. Yang menarik, Red Bull nggak gencar promosiin produknya di media arus utama kayak TV dan radio. Mereka lebih suka promosiin produknya di bawah tanah, bikin event sendiri, dan sponsorin riders BMX, snowboard, hingga skydivers. Tapi, kenapa ya Red Bull lebih suka promosi underground kayak gini? Padahal kalau mereka masuk TV, mungkin akan lebih banyak lagi orang yang dijangkau. Untuk jawab pertanyaan ini, yuk kita lanjut ke chapter selanjutnya. Kalau dipikir-pikir, dengan harga Red Bull yang lumayan tinggi, kenapa ya mereka lebih banyak sponsorin olahraga ekstrim yang underground, bukan olahraga elit seperti golf atau tenis? Atau promosiin di TV lah, biar lebih banyak yang dijangkau? Kalau menurutku, setidaknya ada 3 faktor utama. Pertama,
karena brand fit dan target pasar. Red Bull itu jual minuman buat anak muda yang menjanjikan energi dan keberanian. Dan gak ada yang lebih cocok dari olahraga ekstrim. Visualnya gila, adrenalinnya tinggi, dan penuh resiko. Tanpa banyak ngomong, ketiga hal ini langsung ngasih kesan berani. Berbeda dengan golf dan tenis yang lebih rapi dan terstruktur. Kedua, biaya marketingnya lebih murah, tapi lebih mudah masuk spotlight media. Ya, ketimbang mengeluarkan uang puluhan juta dolar buat iklan di TV atau sponsorin ajang tenis dan golf bergengsi, event dan aksi olahraga ekstrim ternyata lebih murah dan lebih mudah masuk spotlight media. Dengan bikin event atau aksi ekstrim gila, apalagi yang memecahkan rekor dunia, media-media akan berebut datang buat meliput. Jadi, Red Bull nggak perlu bayar lagi buat ngiklan di TV. TV lah yang akan datang sendiri. Dengan begitu, mereka dapat publisitas iklan gratis. Lagi pula, golf dan tenis itu dikontrol federasi. Aturan sponsornya ketat banget, sehingga buat masuk, brand harus rebutan space. Setelah masuk, mereka cuma dapat placement kecil di pinggir lapangan, yang seringkali nggak dihiraukan. Ketiga adalah kendali penuh. Ya, Red Bull nggak terlalu suka diatur. Mereka lebih suka bikin event-event buatannya sendiri, semacam Flugtag, Rampage, X-Fighters, hingga Cliff Diving World Series. Salah satu pengalaman buruk yang jadi trigger terbesar mereka untuk ogah diatur-atur terjadi pada tahun 2001, saat mereka jadi sponsor di tim F1 bernama Sauber. Waktu itu, Red Bull ingin pembalap akademinya, Enrique Bernaldi, naik ke kursi F1. Tapi, Sauber menolaknya dan memilih pemula bernama Kimi Raikkonen. Sejak saat itu, mindsetnya berubah. Kalau mau kontrol penuh, kita harus punya tim sendiri. Makanya, pada akhirnya, Red Bull bikin tim F1-nya sendiri. Dan nantinya disusul klub sepak bolanya sendiri. Gimana ceritanya? Yuk kita bahas di chapter selanjutnya. Mungkin beberapa dari kamu yang lagi nonton ada yang mikir kayak gini. Lah, kenapa F1? Dimana ekstrimnya? Kan cuma duduk, nyetir, nyalipnya juga jarang-jarang. Masih ekstrim supir bis malam di jalur pantura lah. Ya, nggak salah juga sih kalau bandingin sama bis ini. Tapi, kata siapa F1 nggak ekstrim? Balapan di F1 itu butuh stamina super, konsentrasi tinggi, keberanian buat nyalip, dan refleks secepat kilat buat ambil keputusan dalam sepersekian detik. Bayangin aja, mobil melaju di kecepatan 300 km plus per jam. Salah dikit bisa fatal. Nah, cuma fans garis keras yang paham itu, termasuk co-owner Red Bull, Dietrich Mateschitz, yang memang suka banget sama ajang balapan ini. Makanya, di tahun 1995, Red Bull secara mengejutkan terjun ke dunia F1. Tentu aja nggak langsung bikin klub. Pada awalnya, mereka cuma sponsorin tim independen asal Swiss yaitu Sauber. Logo Red Bull terpampang di mobil F1 Sauber. Persis kayak Marlboro di Ferrari, logo Red Bull kayak langsung menyatu dengan mobilnya. Seakan-akan Red Bull udah ditakdirkan buat ada di situ. Selama kerjasama ini sih prestasinya nggak begitu mencolok. Tim ini bahkan nggak pernah juara. Mereka cuma beberapa kali dapat podium di posisi ketiga. Sebenarnya Red Bull juga pingin menang. Tapi masalahnya kalau mau menangkan otomatis harus cari pembalap hebat yang kontraknya mahal banget. Makanya mereka punya ide brilian. Daripada bayar mahal pembalap yang udah jadi, gimana kalau kita cari talenta-talenta muda aja, lalu dikembangin di Red Bull. Dari sinilah muncul Red Bull Junior Team, yang dikenalkan sejak tahun 2001. Ya, bahkan sebelum mereka punya tim sendiri, Red Bull udah punya tim pengembangan bakatnya. Tapi sayangnya, ide ini nggak disambut baik oleh Sauber. Saat Red Bull berhasil nemuin salah satu talenta bernama Enrique Bernaldi, Sauber nolak dan lebih milih Kimi Raikkonen. Hal ini nggak cuma bikin Red Bull marah, tapi juga bikin mereka sadar kalau pingin punya kendali penuh, solusinya harus punya tim F1 sendiri. Dan seperti gayung bersambut, kesempatan datang pada tahun 2004 saat Ford mau melepas Jaguar Racing yang rugi berat. Red Bull membelinya seharga 1 euro. Ya, kalian nggak salah dengar, 1 euro. Atau kalau di rupiah sekarang itu sekitar 19.000 rupiah aja. Harga segitu dikasih Ford sebagai harga simbolis.
Kesepakatan ini adalah contoh klasik dari penjualan aset yang merugi dengan harga simbolis untuk menghindari kerugian lebih besar dan mendapatkan keuntungan strategis bagi pembeli. Nah, ini sebenarnya juga seru kalau kita bahas. Tapi mungkin kita bahas di episode terpisah aja ya. Singkat cerita, Red Bull langsung merebrandingnya menjadi Red Bull Racing. Untuk memulai proyek besarnya ini, Red Bull merekrut beberapa tokoh penting, yaitu Christian Horner sebagai tim prinsipal, lalu Adrian Newey sebagai Chief Technology Officer, dan yang terakhir ada Dr. Helmut Marko yang dipercaya memimpin Red Bull Junior Team. Hasilnya sih nggak langsung kelihatan, tapi saat semuanya udah mateng, Red Bull langsung gaspol. Di tahun 2010 sampai 2013, mereka berhasil menjadi juara dunia F1 4 kali berturut-turut. Yang bikin lebih spesial, pembalapnya waktu itu adalah hasil didikan Red Bull Junior Team, Sebastian Vettel. Nggak cuma Vettel doang, Akademi Red Bull ini juga ngehasilin pembalap-pembalap hebat lain, mulai dari Max Verstappen, Carlos Sainz Jr., hingga mas-mas ramah yang selalu senyum ini, Daniel Ricciardo. Sekarang ini, meskipun performanya sedang menurun dan orang-orang penting kayak Christian Horner dan Adrian Newey udah keluar, tim Red Bull tetap jadi salah satu tim papan atas di F1. Oh iya, di tahun 2005, Red Bull juga beli tim F1 asal Italia, yaitu Minardi. Mereka mengganti namanya jadi Toro Rosso, yang artinya Red Bull dalam bahasa Italia. Bisa dibilang, ini adalah tim satelit Red Bull. Jadi sebelum masuk tim F1 inti Red Bull Racing, para talenta dari Red Bull Junior Team yang dianggap potensial akan dicoba dulu di Toro Rosso. Baru setelah dirasa punya pengalaman cukup, mereka bakal dinaikin ke tim utama Red Bull. Tapi seperti yang kita tahu, selain F1, Red Bull juga punya tim sepak bola. Yang paling terkenal ada Red Bull Salzburg dan RB Leipzig. Intensinya nggak jauh beda dengan F1. Mereka ingin punya kendali penuh, bahkan sistemnya pun hampir sama. Mereka cari talenta-talenta muda dan dikembangin bareng. Hasilnya nama-nama besar, kayak Erling Haaland, Dominic Szoboszlai, Sadio Mane, Christopher Nkunku, sampai Joško Gvardiol. Alasan kenapa Red Bull terjun ke dunia sepak bola ini juga hampir sama dengan F1, karena Pak Dietrich suka olahraganya. Apalagi dia deket banget sama pemain legend Jerman Franz Beckenbauer. Tapi selain itu tentu aja ada alasan lain yang lebih penting untuk bisnisnya, yaitu sepak bola punya fans yang ekstrim, loyal, dan paling banyak di dunia. Sekarang, Red Bull telah berhasil membangun sports empire-nya sendiri. Logo Red Bull nggak cuma nongol di papan kecil pinggir stadion atau lintasan, tapi muncul sebagai main karakter sportnya. Mereka nggak perlu lagi mikirin budget publisitas iklan besar-besaran. Namanya udah nongol sendiri di mana-mana. Bahkan bisa dibilang, namanya udah lebih gede dari sekedar minuman energi. Nah, sampai di sini, kalau menurut kalian gimana strategi Red Bull ini? Jenius atau terlalu ekstrim? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room49 kalau kalian mau lihat banyak lagi video yang kayak gini. Follow juga room49.id di Instagram buat info-info menarik lainnya. Terakhir, kalau ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.